teman minggu kemarin Bapak menjelaskan itu materi apa anda? Ibadah ikhlas terhadap niat dari Rasulullah SAW. Sekarang kita mempelajari itu tentang menandani akhlak Rasulullah. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan itu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua itu memahami akhlak mulia Rasulullah. Yang ketiga mengembangkan sikap dan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Yang kelima menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, oke, baik. Sebelum Bapak masuk dalam materinya, apakah Anda semua tahu akhlak dari Nabi Muhammad? Dari apa pengertian akhlak Nabi Muhammad tersebut? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan itu pengertian akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu dari bahasa Arabnya itu khuluq, yang berarti itu perangai atau budi pekerti, di mana itu sikap perilaku Nabi yang ditemukan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-harinya, atau yang disebut dengan itu sifat, di mana beliau itu contoh yang terbaik dalam aspek kehidupannya, di mana Nabi Muhammad itu selalu sebagai pemimpin, sebagai teman yang baik, dan juga itu di mana Nabi Muhammad itu selalu menjadi suami yang baik, di mana itu yang baik dari istrinya itu ya sebenarnya Siti Aisyah, sebagai itu pedagang yang jujur dan juga yang baik, selalu menolong orang. Selanjutnya itu sifat-sifat utama dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda tahu sifat-sifat itu dari akhlak Rasulullah itu Anda? Oke, baik. Yang pertama itu siddiq. Yang kedua itu amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatanah. Baik, yang pertama itu Bapak jelaskan itu tentang siddiq. Nabi Muhammad itu selalu jujur dalam ucapannya itu, dan juga perbuatannya, juga niatnya. Yaitu contohnya dalam kehidupan sehari-harinya Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong, dan juga selalu dalam menjaga ucapannya dalam keadaan sulit walaupun itu dalam keadaan terdesak. Yang kedua itu saat berdagang, beliau itu tidak pernah menipu dan juga tidak pernah menyembunyikan apa yang beliau rahasiakan terhadap barang dagangannya. Yang ketiga itu pelajaran untuk kita sebagai kita tiru dari sifat-sifat Nabi Muhammad itu, pelajaran jujur dalam hal seperti kita itu dalam ujian dalam kelas, dan juga berbicara dengan orang tua dan juga guru. Yang poin selanjutnya itu amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya, di mana itu Nabi Muhammad selalu menjaga omongannya dari tidak bisa mengkhianati atau tanggung jawabnya seperti kepada orang lain yang disampaikannya. Contohnya seperti ketika ada seorang Quraisy yang menitipkan barang kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi Muhammad itu menjaga apa yang diberikan oleh terhadap kepada orang lain barangnya. Yang kedua itu menepati semua janji dari Muhammad, apa yang disampaikan kepada orang kepada dia. Yang ketiga itu pelajaran yang kita ambil dari amanah tersebut, Nabi Muhammad itu menepati janji kepada temannya dan juga kepada gurunya, dan juga menjaga rahasianya yang apa yang dia simpan. Selanjutnya itu tabligh. Tabligh itu menyampaikan wahyu dari Nabi Muhammad. Contohnya dari malaikat apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada manusia. Contohnya seperti Nabi Muhammad itu menyampaikan Islam, meskipun ditolak itu Nabi Muhammad selalu menyampaikan dakwahnya di daerah Arab tersebut, itu tidak pantang menyerah Nabi Muhammad. Yang kedua itu
tidak boleh menyembunyikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah untuk umatnya. Yang keempat itu fatana. Fatana baik Anda itu selanjutnya keempat itu fatana atau kecerdasan dari Nabi Muhammad. Yaitu kecerdasan yang luar biasa dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu ketika saat menetapkan Hajar Aswad, di mana Nabi selalu mengusulkan untuk meletakkan batu itu di atas kain tersebut. Juga itu Nabi selalu pandai meletakkan posisi Hajar Aswad tersebut di Mekah, di Arab tersebut. Yang poin selanjutnya itu pelajaran yang kita ambil itu menjadi pelajaran lain. Lebih tidak yang selalu itu kita berpikir cerdas dalam menyelesaikan masalah apapun yang kita hadapi. Oke, baik. Bapak akan mengasih tugas kepada Anda untuk tentang akhlak Nabi Muhammad yang Bapak sampaikan tadi. 4 poin itu dalam kehidupan sehari-hari contoh masing-masing. Baik, kepada Anda Bapak kasih itu 3 menit untuk mencari contohnya. Baik, kita sekali lagi, Pak. Ya Pak, sebentar. Tugasnya gimana ya? Tugasnya itu mencari contoh masing-masing dari Bapak itu 1 aja. Berarti yang ditentang itu 1 itu, Pak. Sudah Pak. Baik, kepada Anda yang sudah siap, untuk presentasinya. Baiklah, saya akan menyampaikan satu sifat Nabi yaitu tentang jujur. Nabi sangat terkenal di dalam kejujurannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun berdagang. Sampai-sampai Nabi mendapatkan gelar rahmatan lil alamin karena kejujuran dari Nabi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Umar. Sudah terus. Dari sini saya akan menjelaskan sifat dari Nabi pada poin 4 cerdas. Di dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus tekun dalam ilmu dan rajin dalam membaca buku. Sekian Pak. Sudah terus. Selanjutnya. Baik, saya akan contohkan sifat Rasulullah itu tentang amanah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya orang lain ketika mereka itu memberikan amanah kepada kita. Kita jalankan dengan sungguh dan baik. Mungkin sekian Bapak, saya berikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Anda semuanya yang telah mengerjakan tugas dari contoh masing-masing 4 poin tersebut. Baik, mungkin segitu saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Bapak tutup kepada Anda semua diucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.